Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prita Resa Ramadhani dengan NIM 23051020014 dan saya ingin mempresentasikan soal-soal UTS yang telah diberikan. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang definisi manajemen. Definisi manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur, serta mengontrol berbagai sumber daya termasuk keuangan, manusia, dan material untuk mencapai tujuan organisasi. Soal selanjutnya, jelaskan secara singkat tentang fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Fungsi ini melibatkan penetapan tujuan, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan melibatkan pemikiran jangka panjang dan jangka pendek, serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Berkaitan dengan pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya organisasi, hal ini mencakup pembagian tugas, penetapan struktur organisasi, penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta penciptaan lingkungan di mana anggota organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pengarahan atau leading. Fungsi ini meliputi memberi motivasi, membimbing, mengkomunikasikan, dan mengarahkan anggota organisasi. Pemimpin organisasi bertanggung jawab untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja mencapai tujuan organisasi. Yang keempat atau yang terakhir, pemantauan atau controlling. Fungsi terakhir ini mencakup pemantauan kinerja aktual organisasi terhadap standar yang telah ditentukan jika terdapat perbedaan antara kinerja aktual dan standar. Tindakan perbaikan akan diambil. Pengendalian mencakup pengukuran kinerja evaluasi hasil dan pengambilan tindakan perbaikan jika diperlukan. Soal selanjutnya, jelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan. Yang pertama, penetapan tujuan. Penetapan tujuan yang ingin dicapai dengan proyek atau aktivitas tersebut. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Yang kedua, analisis situasi. Menganalisis situasi atau kondisi saat ini untuk memahami konteks di mana proyek atau aktivitas akan dilakukan. Ini melibatkan penelitian pasar, analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threats. Dan pemahaman terhadap stakeholder yang terlibat. Yang ketiga, perencanaan sumber daya. Merencanakan penggunaan sumber daya seperti manusia, uang, waktu, dan material. Ini melibatkan penentuan anggaran, alokasi tenaga kerja, dan perencanaan penggunaan teknologi. Yang keempat, penjadwalan. Membuat jadwal yang menetapkan urutan dan waktu pelaksanaan berbagai kegiatan. Penggunaan alat bantu seperti diagram Gantt atau PERN dapat membantu dalam penjadwalan ini. Yang kelima, perencanaan risiko. Mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek dan merencanakan strategi untuk mengurangi dampaknya. Ini melibatkan identifikasi risiko, penilaian risiko, dan pengembangan rencana mitigasi. Keenam, perencanaan komunikasi. Menetapkan metode dan saluran komunikasi yang akan digunakan dalam proyek. Ini termasuk komunikasi internal di antara anggota tim dan komunikasi eksternal dengan stakeholder. 7. Perencanaan kualitas. Menentukan standar kualitas yang harus dicapai dan metode untuk mencapainya. Ini melibatkan perencanaan pengendalian kualitas, pengujian, dan pengukuran kinerja. 8. Perencanaan pengadaan. Jika proyek melibatkan pengadaan barang atau jasa dari pihak eksternal, perencanaan pengadaan melibatkan penentuan vendor, penyusunan kontrak, dan penjadwalan pengiriman. 9. Evaluasi dan pengambilan keputusan. Mengevaluasi rencana yang telah disusun, mempertimbangkan alternatif, dan mengambil keputusan tentang rencana mana yang akan diimplementasikan. 10. Dokumentasi. Mendokumentasikan semua rencana perencanaan dalam bentuk rencana proyek atau dokumen serupa.
Dokumentasi ini menjadi pedoman bagi tim pelaksana selama pelaksanaan proyek. 11. Pengorganisasian tim. Menetapkan peran dan tanggung jawab anggota tim, serta memastikan bahwa setiap anggota tim memahami peran mereka dan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka. Yang ke-12 atau yang terakhir, pemantauan dan pengendalian. Merencanakan sistem pemantauan dan pengendalian untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Ini melibatkan pemantauan kemajuan proyek, pengukuran kinerja, identifikasi perubahan yang mungkin diperlukan, dan pengambilan tindakan korektif jika tidak berjalan sesuai rencana. Soal selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan SMART dalam melakukan perencanaan. Yang pertama, spesifik. Tujuan harus spesifik dan jelas, jadi perlu didefinisikan dengan tepat apa yang ingin dicapai. Tujuan yang spesifik memberikan arah yang jelas dan menghindari penafsiran yang ambigu. Yang kedua, measurable. Sasaran harus dapat diukur, jadi harus memiliki kriteria yang jelas untuk menilai apakah tujuan telah tercapai atau belum. Yang ketiga, achievable, yaitu sasaran harus realistis dan dapat dicapai. Perlu mempertimbangkan sumber daya, keterampilan, dan waktu yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, relevan, yaitu sasaran harus selaras dengan sasaran dan kepentingan jangka panjang. Tujuan tersebut harus mendukung visi, misi, dan nilai-nilai yang ada. Yang keempat atau yang terakhir, time bound, yaitu sasaran harus mempunyai batas waktu dan perlu menentukan kapan tujuan perlu dicapai sesuai dengan tenggat waktu. Soal berikutnya, jelaskan secara singkat hal-hal yang dilakukan pada tahap pengorganisasian. Yang pertama, menentukan tujuan organisasi. Menyusun tujuan, visi, misi, dan sasaran organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, struktur organisasi. Membangun kerangka kerja organisasi dengan menentukan tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian atau divisi. Yang ketiga, pembagian tugas. Memisahkan pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan mengakolasikan tugas-tugas tersebut kepada anggota tim atau departemen yang sesuai. Yang keempat, delegasi wewenang. Memberikan wewenang kepada individu atau kelompok dalam organisasi untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tugas tertentu. Yang kelima, koordinasi, yaitu mengintegrasikan kegiatan dan upaya anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama, termasuk komunikasi yang efektif dan bekerja sama antar departemen. Yang keenam, penetapan kebijakan. Menentukan aturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Yang ketujuh, pengembang sumber daya manusia. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan anggota organisasi melalui pelatihan, pengembangan, dan pendidikan. Kedelapan, pengaturan fasilitas dan sumber daya, yaitu mengelola sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional organisasi. Yang kesembilan, pengelolaan konflik. Mengatasi konflik internal dan eksternal yang mungkin muncul dalam organisasi dengan pendekatan yang konstruktif. Yang ke-10, evaluasi kinerja. Menilai pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, serta membuat perubahan jika diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Soal berikutnya. Sebutkan beberapa kompetensi yang dibutuhkan dalam perusahaan pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, pemahaman mendalam dan struktur data. Yang kedua, pemahaman tentang bahasa pemrograman. Yang ketiga, pemahaman tentang algoritma pengembangan web. Yang kedua, pengalaman tentang pengembangan web. Yang kelima, kemampuan desain antarmuka atau UI UX. Yang keenam, pemahaman tentang berbasis data dan sistem manajemen basis data. 7. Pemahaman tentang pengujian perangkat lunak atau software testing. 8. Pemahaman tentang pengembangan perangkat lunak berbasis cloud. 9. Kemampuan kerja tim dan kolaborasi. 10. Kemampuan memecahkan masalah atau problem solving.
11. Pemahaman tentang proyek perangkat lunak. 12. Atau yang terakhir, kemampuan beradaptasi dengan teknologi baru. Soal berikutnya, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan 5M. Yang pertama, manpower atau tenaga kerja. Ini mencakup jumlah kualifikasi dan kompetensi dari tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sumber daya manusia dan pengembangan karyawan adalah bagian penting dari faktor ini. Yang kedua, ada money atau uang. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada manajemen keuangan yang efisien. Ini mencakup pengelolaan dana, investasi yang cerdas, dan pengendalian biaya agar organisasi tetap berjalan lancar. Ketiga, material atau bahan baku. Bahan baku atau sumber daya materi adalah komponen penting dalam proses produksi. Manajemen yang baik dalam hal ini melibatkan pemilihan pemasok yang baik, pengelolaan stok yang efisien, dan penggunaan bahan baku yang tepat untuk produk atau layanan yang dihasilkan. Yang keempat, machinery atau mesin dan peralatan. Teknologi dan peralatan yang digunakan dalam produksi atau operasi organisasi sangat penting. Manajemen peralatan melibatkan pemeliharaan yang baik, pemilihan teknologi yang sesuai, dan penggunaan peralatan yang efisien untuk meningkatkan produktivitas. Yang kelima atau yang terakhir, manage atau waktu. Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga dalam dunia bisnis. Manajemen waktu yang baik melibatkan perencanaan yang efisien, pengaturan jadwal yang baik, dan penggunaan waktu dengan bijaksana untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.